Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mabar Madya Jakarta Barat dengan saya Zainul. Saya Anjar Sukresno. Oke. Dan apa kabarnya kawan pajak semua? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahi keberkahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kayaknya lagi banyak dibicarakan ya. Iya, betul. Tentang PPh Final WP PBT di PP nomor 20 tahun 2026 yang mana mungkin kita kenal dengan PP sebelumnya PP 55 tahun 2022 dan sebelumnya lagi PP 23 tahun 2018 yang terkait PPh Final 0,5%. Mungkin Bapak Ibu yang menjalankan kegiatan usaha itu familiar dengan ini. Mungkin bisa kita langsung mulai saja kali ya. Bisa. Mas Anjar. Ya. Pertanyaan pertama mungkin yang paling basic. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah untuk mengeluarkan aturan terkait PP nomor 20 ini gitu? Apa masalah utama yang ingin mungkin diperbaiki dari PP sebelumnya? Nah ya, terima kasih Mas Zainul. Ini kan PP 20 2026 ya, sebenarnya sudah ada isunya beberapa tahun sebelumnya nih. Betul. Kan ada info kalau wajib pajak yang ya menengah atau kecil, yang kita sebutnya kadang UMKM gitu ya. Iya betul, mungkin kita familiar dengan kata UMKM seringnya menggunakan fasilitas PPh Final untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu yang PPh-nya hanya 0,5% dari omset gitu ya. Nah, dijanjikan tuh akan ada kemudahan untuk akan ada seterusnya tanpa jangka waktu. Nah, ini sudah keluar nih PP 20 tahun 2026. Nah, kenapa? Kan latar belakangnya tadi ya. Iya, betul. Tentunya untuk menjaga dua sisi nih, keseimbangan antara kemudahan bagi wajib pajak yang sedang tumbuh, namun juga memberi rasa keadilan. Jadi kalau untuk wajib pajak yang memang seharusnya tidak berhak, ya tidak bisa menggunakan PPh Final 0,5% tadi. Nah, di PP 20 ini dipertegas nih yang tentang pengaturan tadi. Tadi kan juga Mas Jenul nanya, kenapa sih ada PP 20 ini ya? Nah, diantaranya karena tadi ada yang ketidakadilan nih bagi wajib pajak yang benar-benar kecil pengen tumbuh, tapi di lain sisi ada yang wajib pajak yang sebenarnya dia sudah besar, tapi dengan berbagai cara bisa tetap menggunakan tarif yang PPh-nya kecil. Oke. Ya, di antaranya kalau Mas Zainul kenal karena ada batas 4,8 miliar itu ya. Ada batas 4,8 miliar itu setahun omsetnya. Nah, kalau pernah baca atau mengetahui ada yang namanya pemecahan usaha nih atau firm splitting kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini ya praktik yang kalau dibilang umum tapi bisa juga, dan ini banyak indikasinya banyak itu dilakukan sepertinya memang lumrah ya, kebanyakan perusahaan di Indonesia melakukan itu ya. Nah, misalnya Mas Zainul punya usaha gitu ya, harusnya sudah lebih dari 4,8, tapi akhirnya bikin perusahaan baru yang banyak. Nah, untuk omsetnya jadinya nggak lebih dari 4,8. Nah, ini juga tadi firm splitting, kemudian juga ada yang namanya bunching ya, jadi menahan omset. Oke. Nah, ini juga karena di sebelumnya kita punya batas yang disebut UMKM 4,8 miliar itu ya. Iya, jadi kan untuk wajib pajak yang harusnya memang udah besar ya sebenarnya nggak bisa nih pakai fasilitas ini. Di PP 55 itu belum dipertegas. Nah, di PP 20 ini diatur kembali itu terkait tadi ya siapa saja yang bisa menggunakan PPh 0,5% ini, kemudian bagaimana sih cara menghitung omset yang batasan 4,8 miliar setahun itu. Itu sih Mas Zainul. Tapi ini sebenarnya lebih menyempurnakan dari peraturan yang sebelumnya. Karena saya ingat runtutan terkait dalam tanda kutip UMKM tadi ya. Di PP 46 tahun 2013 ya pertama kali ada ya, yang 1%, kemudian turun setengahnya PP 23 2018.
kemudian PP 55 2022, Ya. dan yang terbaru yang sekarang. PP Gitu. Jadi ini adalah runtutan dari PP-PP yang sebelumnya dan terus disempurnakan ya seperti itu. Betul. Kalau dari PP yang sebelumnya mungkin kita kenal bahwa tarifnya 0,5% ya. Masih Anjar sama. ya. Dan memang di situ ada CV, PT, bahkan untuk orang pribadi pengusaha gitu berhak atas 0,5% ini. Nah, kalau untuk yang di PP yang baru ini, PP 20 tahun 2026, itu siapa saja sih sebenarnya berhak atau masih sama atau ada perubahan di situ? Pengaturan wajib pajak yang bisa betul. memakai Betul. 0,5% ini dari PPh atas peredaran produk tertentu. Ya, jadi tadi sesuai yang dulu pernah dinyanyikan untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian untuk PT perorangan atau PT perseorangan, itu sebenarnya bisa menggunakan tanpa ada batas waktu. Oke. Ya kalau sebelumnya kan untuk yang orang ini pribadi, catatannya ya? Iya. Orang pribadi 7 tahun ya? 7 tahun Oke. sebelumnya kan di PP 55. Nah ini untuk orang pribadi masih bisa tanpa batas waktu sepanjang tadi ya memenuhi kriterianya nanti. Oke. Untuk yang PT perorangan juga tidak ada batas waktu sepanjang memenuhi batasan omset yang 4,8. Kemudian untuk yang koperasi sama 4 tahun. Koperasi masih boleh? Masih boleh. Oke, berarti ada 3 nih. Orang pribadi, PT orang pribadi ya. Jadi pemiliki perseorangan ya? Iya, perseorangan. Dan koperasi ya? Betul. Oke. Selain itu ada yang masih boleh? Nah, yang lainnya seperti misalnya PT biasa, CV, firma, atau badan yang lainnya ini sudah nggak bisa lagi. Oke. Jadi tetap. Jadi ada sedikit perbedaan nih ya? Ya. Dari yang sebelumnya. Ya tadi karena kan latar belakang tadi yang kita bicarakan ya. Yang firm splitting, bunching dan sebagainya juga. Kan kalau untuk yang perusahaan ya di luar PT perorangan kan dimiliki oleh bisa jadi beberapa pihak ya. Betul. Pemegang saham mungkin ya dan sebagainya. Ada shareholder di situ. Nah, semakin terbuka, harusnya ada laporan keuangan dan segala macam. Nah, tentu itu membuat iklim perusahaan di Indonesia itu jadi makin baik sih. Oke, karena seharusnya mereka sudah melakukan pembukuan ya. Betul. Ya. Betul. Karena kan kalau ini kita mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa pengaliannya adalah omset ya. Gitu. Jadi biaya mungkin disertakan dalam SPT tahunan tapi tidak diperhitungkan dalam perhitungan pajaknya. Ya. Kemudian tadi dikatakan ada orang pribadi ya dan PTOP. Mungkin ada pengecualian nggak ya di antara itu gitu? Ya, jadi kan ada kita bilangnya apa ya, kriteria atau batasan juga ya. Misalnya untuk yang PT perorangan, tapi PT perorangannya ini jenis jasanya itu sama dengan keahlian orang pribadinya. Jadi PT perorangan yang dimiliki oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus, misalnya dia punya keahlian arsitektur gitu profesional ya gitu sebetulnya. Dia juga ternyata mendirikan PT perorangan dengan jasa yang sejenis yang sesuai dengan keahlian dia. Nah ini nggak bisa pakai PPh final yang 0,5% untuk PT perorangannya. Jadi itu dikecualiin. Gitu juga kalau berarti maaf saya potong, dia masuk ke kategori pekerjaan bebas atau bagaimana nanti kalau gitu ya? Harus menggunakan ketentuan umum yang bisa pakai untuk orang pribadinya bisa pakai normal, untuk yang PT perorangannya sesuai undang-undang ketentuan umum. Jadi sebenarnya sama ya, kurang lebih aturannya sama. Mungkin maaf saya potong boleh? Boleh. Sekedar informasi, sumber penghasilan yang umumnya diterima oleh masyarakat Indonesia kan subuhan dan pekerjaan, kemudian pekerjaan bebas tadi ya, dan usaha ya kita sebut dalam tanda kutip usaha. Nah, PP ini sebenarnya diperuntukkan lebih kepada yang ketiga ya mungkin ya. Ya usaha. Ya, bukan pekerjaan ataupun yang memang tadi profesi atas keahlian tertentu dan sebagainya. Iya. Nah ini juga tadi kan yang pertama ya. Yang kedua itu juga tetap ada pengecualiannya. Kalau tadi orang pribadi punya usaha terus bikin PT perorangan, walaupun nggak sesuai dengan keahliannya nih, tapi ketika digabung omset dari usaha orang pribadi ditambah omset
PT perorangannya ternyata lebih dari 4,8 miliar, ya nggak bisa juga. Oh. Itu yang dikecualiin yang kedua. Jadi omsetnya tetap dihitung dari keseluruhan omsetnya usaha dari orang pribadinya dan PT yang atas nama orang pribadi. Jadi banyak pertanyaan tuh dengan statement itu. Tapi mungkin sebelum itu saya mau tanya terkait ini nih. Ini kan sebenarnya ada masa transisi ya. Apakah ada langsung diberlakukan ataupun ada nih batasan-batasan atau transisi? Karena kan kita juga mengetahui bahwa PP 20 ini terbit di tanggal 22 April ya, kalau tidak salah ya, baru sekali. Kalau sekarang kita tag video ini di bulan Juni gitu, dari 2 bulan yang lalu lah kurang lebih seperti itu. Nah ini ada transisi nggak dari aturan yang sebelumnya, bagaimana tuh? Nah itu pertanyaan yang penting ya, yang terkait masa transisi ini ya. Pasti kan perlu penyesuaian dulu nih, bagaimana yang sebelumnya sudah misalnya wajib pajak yang baru terdaftar, tapi sebelum berlakunya PP 20 ini. Nah, tetap dikasih penyesuaian ya di PP. Ini ada ketentuan peralihannya. Jadi untuk wajib pajak yang memang seperti CV, firma atau PT yang sebelumnya menggunakan PP 55 tahun 2022 dan terdaftarnya tahun sebelum PP 20 2026 ini, sebelum tanggal 22 April 2026. Katakan ya akhir ini misalkan 2025 nih gitu ya. Nah, itu masih bisa menggunakan yang PPh final 0,5%. Baik, aturan lama berarti ya catatannya ya. Aturan lama. Jadi selama sisa jangka waktunya itu masih bisa sepanjang tadi ya masih memenuhi ketentuan di PP 55 2026. Tapi setelah itu ya sudah mengikuti aturan yang PP 20. Jadi misalnya kalau yang CV terdaftarnya di bulan Juni 2023. Kalau lama ya. CV kan ya 4 tahun ya. 4 tahun. CV 4 tahun. 2023, 3 tahun. 24, 25, 26. Nah dia masih bisa menggunakan tarif PPh final loh, yang 0,5% ini. Tapi nanti kemudian ya harus beralih ke ketentuan sesuai di PP 20, harus menggunakan tarif yang umum. Seperti itu sih. Kalau untuk yang orang pribadi sama yang PT perseorangan juga, misalnya yang jangka waktunya sesuai PP 55 itu berakhir di tahun 2025 dan 2026. Nah, ya masih bisa menggunakan tarif PP 0,5%. Tapi untuk di tahun 2027 ya baru tuh memperhatikan ketentuan yang diatur tadi di PP 20 2026. Tadi kan diantaranya yang PT perseorangan, penggabungan omset. Seperti itu jadinya. Jadi ada transisi. Ada transisi juga. Jadi tidak usah khawatir untuk CV dan PT yang masih memiliki jangka waktu yang mana berlaku di aturan yang sebelumnya, PT 3 tahun ya, untuk CV 4 tahun sebelum dikeluarkannya aturan ini, gitu masih bisa menggunakan. Tapi sejauh memang belum mencapai omset 4,8 ya, itu juga harus jadi catatan dikira terus gitu, masih bisa pakai gitu ya. Kemudian tadi itu terkait ini, cara menghitung omsetnya itu sendiri, kalau di yang sekarang, apakah ada perbedaan dari PP yang sebelumnya? Ya, sekarang dipertegas lagi nih mengenai omset batasannya yang melebihi atau tidak 4,8 miliar ya. Jadi di PP 20 ini diatur untuk yang omset atau peredaran bruto tadi, dia merupakan agregasi atau penggabungan omset dari apa aja ya, dari seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya, kemudian juga dari penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi termasuk juga yang penghasilan dari luar negeri, baik yang dikenai final ataupun PPh non final. Jadi semuanya dihitung sebagai satu kesatuan untuk menentukan batas 4,58 miliarnya terlewati atau tidak. Jadi misalnya kalau ada satu orang itu ya punya beberapa usaha dan juga punya jasa, nah itu jumlah omsetnya digabungkan, nggak lihat dari usahanya aja. Jadi 4,8 miliarnya itu terpenuhi apa tidak dilihat dari gabungan omset.
agar lebih tepat sasaran mungkinnya sebenarnya Mas Iya. Anjar. Karena kan tadi ada disebutkan splitting firm dan sebagainya ya. Ya, Kalau lebih sekarang lebih adil sih iya, jadinya untuk kalau lebih emang adil ya. dia Fair gitu ya. sudah besar, Mhm. dia Ya omsetnya seharusnya besar. sudah melakukan pembukuan dan sebagainya ya, Iya, gitu betul. dengan penerapan ketentuan umumnya untuk pajaknya itu sendiri. Nah tadi saya berangkat ke yang Mas Anjar sebutkan sebelumnya nih. Kalau nih, ini saya berandai-andai dalam satu keluarga kan, misalkan ada suami, Mm-mm. ada istri, ada anak. Yang mana mungkin ada di Indonesia kan kita usahanya tuh dikasih-kasih gitu ke keluarganya, maksudnya yang istrinya megang PTA, PTOPA ya berarti ya. Anaknya apa, suaminya apa. Nah itu cara ngitungnya apakah per masing-masing individu kan, karena setiap orang mungkin punya NPWP ya, gitu ya. Apa ataukah memang bagaimana gitu? Ya mungkin bisa dijelaskan. Iya, emang benar sih Mas Zainul. Jadi di PP 20 2026 ini juga perlu diatur ya. Pada prinsipnya satu keluarga itu kan dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi sesuai undang-undang PPH. Jadi omset dari suami, omset usaha dari istri, dan omset dari anak yang belum dewasa gitu ya, masih di bawah 18 tahun dan belum menikah, itu semua digabung dulu untuk menentukan apakah memenuhi atau melewati 4,8 miliar atau tidak. Jadi misalnya Mas Zainul punya usaha omsetnya 2 miliar. Kemudian istri punya usaha batik, butik itu ya, 2,5 miliar, udah 3,5 miliar. Kemudian anaknya ternyata nyanyi punya omset 1 miliar itu ya katakanlah 1 tahunnya, sehingga selama setahun itu lebih dari 4,5 miliar misalnya ya. Nah itu otomatis sudah melebihi 4,8 miliar. Jadi untuk yang omset istri, usaha istri, usaha suami ya tidak menggunakan yang tarif PPh final 0,5% ini. Tapi menggunakan ketentuan umum ya, gitu ya. Disesuaikan nanti kalau jasa ya, kalau mau menggunakan penghitungan norma ya silakan. Oh iya, betul. Tapi tadi juga ya, misalnya Mas Zainul punya PT perorangan, nah omsetnya itu jangan lupa termasuk juga yang digabungkan. Jadi sekarang berarti benar-benar digabungkan ya. Kalau dulu kan kayaknya melekat ke ininya ya, usahanya misalkan PTA itu tidak saling berkaitan dengan PTB, padahal dua-duanya punya saya juga nih misalnya Mas Anjar ya. Tapi kalau sekarang bahkan ditekankan sampai ke ini ya, satu kesatuan keluarga tadi ya. Ya, sebagai satu kesatuan ekonomi ya. Kesatuan ekonomi, betul. Jadi bapak, ayah, anak gitu ya. Dalam hal memang mungkin dalam satu kakak ya mungkin di situ ya. Gimana tuh kalau beda kakak mungkin beda ya. Ya tadi kan termasuk yang statusnya PH atau MT bisa harta atau memilih terpisah. Tapi kalau yang hidup berpisah, HB itu kan yang sudah cerai, ya itu pisah lagi. Udah pasti beda ya ceritanya, beda cerita kali itu. Kemudian mengenai pekerjaan bebas yang mungkin sekarang lagi banyak ya ditekuni oleh masyarakat seperti mungkin influencer, content creator gitu ya. Nah itu sebenarnya masuk ke kategori yang bisa menggunakan 0,5% atau bagaimana? Nah di PP 20 ini lebih dipertegas sih untuk yang ya seperti content creator gitu ya, atau videographer. Ya sebenarnya dari awal itu memang kategorinya pekerjaan bebas. Dari awal karena pekerjaan bebas. Jadi memang dari awal nggak ada ya? Sebenarnya tidak masuk kategori yang takutnya ambiguan di sini. Justru dipertegas lagi di PP 20 2026 ini kalau yang usaha sejenis itu ya, content creator dan sejenisnya ya memang masuknya kategori pekerjaan bebas. Jadi tidak bisa menggunakan tarif yang PPh final 0,5% ini. Gitu sih Mas Zainul. Ya jadi ini bukan ketentuan baru atau pajak baru, tapi memang seharusnya seperti itu. Betul. Jadi ya dikhawatirkan ada kekeliruan ya bahwa aturan baru, pengenaan baru, pajaknya baru, tarif baru,
konten kreator yang biasanya pakai ketentuan umum masuk ke sini jadi 0,5% dan sebagainya, ternyata enggak ya. Jadi masih tetap pada koridor-koridor yang sama di situ. Iya. Yang tadi mempertegas beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Iya betul. Tapi tadi kita misalnya tadi sebagai konten kreator juga, tapi punya usaha juga. Nah, kalau untuk penghitungan omsetnya, ini digabung juga sih sebenarnya. Karena tadi dianggap sebagai penghasilan. Iya, tapi yang dikenakan 0,5% hanya yang dari usaha. Betul. Oke, mungkin kawan pajak juga sudah tahu terkait yang PPh final dan tidak final gitu ya, itu yang harus dipisahkan. Nanti. Gitu juga kalau ternyata bekerja sebagai pegawai juga dapat penghasilan gaji. Nah, kalau yang gaji ini karena sehubungan dengan pekerjaan nggak masuk hitungan untuk menghitung omset yang 4,8 miliarnya. Itu nggak masuk. Oke, sebentar. Saya cerna dulu. Kalau yang dari sehubungan dengan pekerjaan. Jadi sehubungan kerjaan tidak menghitung untuk omsetnya, tapi kalau untuk pekerjaan bebas dan usaha masuk. Iya, untuk yang pegawai tetap itu ya. Untuk yang berarti kan dia bukan usaha tapi sebagai pegawai. Begitu juga kalau misalnya menerima penghasilan yang dari passive income, misalnya menerima dividen atau dari deposito gitu ya, yang sifatnya investasi itu nggak termasuk yang dari usaha juga, nggak masuk hitung digabungkan dengan omset. Oke, jadi mohon disimpulkan yang digabungkan dengan omset apa saja biar kita tidak salah di sini. Ya, tadi berarti kan ada dari usahanya. Oke, usaha satu. Pekerjaan bebas. Atau dari usaha yang menerima penghasilan dari luar negeri juga termasuk. Oke. Tapi kalau untuk yang pegawai kita ya, yang dapat bukti potongan 1, A2, ya itu nggak termasuk. Oke, gitu berarti dapat disimpulkan saya usaha, saya konten kreator, saya juga pegawai. Berarti yang untuk menghitung omsetnya, yang sebuah pekerjaan saya kerja di sini enggak ya? Iya, betul. Begitu. Terus terkait batasan, saya ingat dulu itu, sebenarnya ini baru juga ya di PP 55 tahun 2022, yang orang pribadi kan ada batasan 500 juta ya, tidak dikenakan. Nah, untuk di PP yang sekarang itu, apakah ada perubahan atau tetap sama? Atau itu bagaimana? tetap sama, masih tetap sama. ada. Oke, siap. Ya, jadi jangan khawatir untuk yang wajib pajak yang tadi masih kecil, masih berusaha tumbuh, ya memang diberi fasilitas. Oke. Ya Anda kembangkan dulu usahanya, kalau sudah melebihi 500 juta setahun, ya baru nanti ada dihitung PPh finalnya yang 0,5% tadi ya. Kalau masih di bawah 500 juta, ini kan masih benar-benar berusaha ya, berusaha untuk tumbuh. Gitu juga pun nanti yang omsetnya sudah kan dari 1 miliar, yang 500 jutanya itu memang nggak kena PPh finalnya. Hanya yang 500 juta ke atasnya aja yang kena PPh final 0,5%. Oke. Jadi mungkin saya simpulkan boleh ya Mas Anjar. Jadi untuk orang pribadi ataupun PTOP masih ada 500 juta ya, juga. Masih bisa. Oh sama ya. Jadi layer pertama adalah 500 juta. Dalam setahun tidak melebihi omset 500 juta dengan tadi ya penggabungan omset itu ya. Maka tidak akan ada pembayarannya di situ ya. Pajaknya ya. Betul ya. Untuk PP ini ya, PP. Ya, untuk yang bisa PP 20 memakai. betul. Tapi setelah melebihi 500 baru tuh kena layer-layer ya. Ya. Ada selisihnya dikalikan tarif 0,5 sampai dengan batas yang disebut dalam tanda kutip periode bruto tertentu yang UMKM 4,8 ya. Walaupun tadi Mas Anjar sebenarnya kurang tepat mengatakan ini sebagai UMKM. Oke. Dan terus ada apa ya? Ketentuan lain mungkin yang diatur di PP ini gitu selain yang tadi disebutkan. Memang ada pengaturan penegasan sih sebenarnya yang biaya kayak suap, gratifikasi atau pemberian kepada pejabat publik itu ditegaskan di sini nggak boleh jadi pengurang penghasilan bruto. Oh iya, harusnya sih dari dulu enggak ya. Gitu iya, ini cuma ditegaskan ya di PP. Ya, ini kan untuk mendukung praktik bisnis yang sehat ya. Ini juga selaras dengan standar internasional dari OECD. Oke, siap. Kemudian kalau yang terkait suket juga surat keterangan yang biasa. Oh iya. Untuk orang. Itu paling sering diburu tuh suket ya. Ya, itu juga masih berlaku lah. Masih bisa. Yang, siap. Misalnya tapi yang untuk yang sebelum terbitnya sebelum PP 20 2026 ya kalau memang masih ada jangka waktu tadi ya. Masih ada untuk jangka PTCP dan sebagainya. Memang masih memenuhi kriteria sebagai subjek PPh yang 0,5% ini ya tetap masih berlaku selama tadi ya masih di rentang masa berlakunya.
Seperti itu sih. Udah itu aja ya. Terkait dengan tadi yang tidak bisa dibebankan atau menjadi pengurang omset, ya praktek-praktek yang seharusnya memang tidak masuk juga sih untuk pengurang ini. Dan juga tadi terkait dengan suket ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu kawan pajak semua yang masih memiliki suket, karena memang masih ada jangka waktu untuk mengenakan tarif 0,5% itu masih bisa digunakan sampai memang batas waktunya habis di situ ya. Ya, betul. Jadi itu yang terkait ketentuan lain dari PP 20 tahun 2026 ini. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan? Udah Mas Anjar? cukup sih, Karena mungkin Mas Jen. Ya cuma kita pastiin lagi ya kalau emang di ketentuan PP 20 2026 ini bukan beban pajak baru. Oh itu. Iya, Itu masih. perlu di-highlight mungkin. Tarif PPh-nya masih sama 0,5%. Ya cuma hanya saja ada penegasan ya terkait tadi yang kriterianya seperti apa, yang penghitungan omsetnya seperti apa. Ini kan sebagai komitmen dari ya pemerintah untuk menjaga nih untuk wajib pajak yang benar-benar masih harus atau ingin berkembang. Oke. Tapi juga di sisi lain menjaga juga kalau yang sudah besar itu ya sesuai ketentuan memang ya harus berkembang lagi, lebih transparan, harus menghitung pembukuannya lebih bagus sehingga nanti pembayaran pajaknya juga menyesuaikan. Dan bukan belum tentu Mas Indonesia kalau misalnya omsetnya 10 miliar, 20 miliar, belum tentu untungnya lebih besar maksudnya ya. Ada kondisi Betul. yang justru misalnya rugi. Iya. Otomatis kan nggak bayar pajak Harusnya penghasilannya. kalau menggunakan ketentuan umum betul. ya. Dan itu juga masih kalau rugi bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya. Jadi kalau tidak dibilang saklek harus pakai ini gitu ya. Belum tentu mau dari sisi wajib pajak ya, betul, belum dari tentu sisi wajib pajak. menguntungkan memakai yang PPh final. Oke, 0,5% ini. Jangan-jangan kalau saya punya usaha, saya pengukuhan, saya pilih tarif ketentuan umum, ternyata saya masih belum untung, ya saya harusnya nggak bayar pajak penghasilan. Ya bayangkan kalau saya ternyata rugi, tapi saya pakainya tarif PPh final ini, ya saya tetap harus bayar karena dasarnya dasar omset. Jadi ya seperti itu. Belum tentu lebih saya 0,5%, saya lebih menguntungkan dari sisi wajib pajak itu ya. Oke, jadi mungkin bagi wajib pajak ini terkait tax planning mungkin ya kita sebut ya. Tapi jadi ada pertanyaan nih setelah Mas Anjar bilang itu. Kalau misalkan kalau waktu dulu ya di aturan sebelumnya, ketika kita tidak mau menggunakan tarif PPh final gitu, kita kan mengajukan untuk menyatakan diri menggunakan ketentuan umum. Ya. Apakah itu juga kecuali tadi ya diajukan di aturan yang baru? Kalau sebenarnya kalau sudah mengajukan tadi pemberitahuan ya otomatis pemberitahuan, betul. Selanjutnya tetap nggak bisa pakai yang ini lagi ya. Iya, harus konsisten. Walaupun di sini kan memang tidak disebutkan jangka waktunya ya untuk yang orang pribadi tadi ya. Tapi kalau sudah pemberitahuan ya sudah sekali menyatakan menggunakan ketentuan umum, maka setelahnya harus menggunakan ketentuan umum dengan pembukuan. Iya, betul. Ya. Oke, menarik sekali kawan pajak. Perbincangan terkait PP 0,5% ini yang sepertinya sudah selalu ditunggu-tunggu oleh pelaku dalam tanda kutip UMKM, orang pribadi ya. Karena banyak pertanyaan dan pemberitaan ya terkait ini gitu. Sehingga sudah jelas di tahun ini di tanggal 22 April 2006 ini dinyatakan bahwa tetap berlaku dengan adanya penyempurnaan dan perubahan sehingga perlakuan terkait PP ini menjadi lebih baik gitu ya. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih telah menonton channel ini. Dan satu hal, segala layanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakan ini tidak dipungut biaya, Mas Anjar ya. Jadi ketika ada pertanyaan, kawan pajak bisa bertanya
langsung ke KPP terdaftar atau KPP terdekatnya. Iya. Seperti itu, tidak dipungut biaya. Mungkin itu saja Oke, dari Mas saya Zainul dan Saya Anjar Sukresno. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.